Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya menjalani aktivitas hari ini. Seperti biasa di pagi hari tentunya kami menjumpai dan juga menemani Anda sambil menikmati teh atau secangkir kopi atau mungkin yang baru sarapan di talk show bincang hari ini di edisi Kamis 23 Juni 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini pemirsa, dan banyak sekali pemirsa yang meminta merequest ya tema ini yang masuk ke admin kita. Nanti kita akan bahas, namun kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nini Media di channel 026 dan mengambil informasi seputar Banten dan juga nasional lewat website kita di sultantv.co. Dan seperti biasa pemirsa, nanti di segmen ketiga Anda bisa langsung bergabung di live chat kita yang bisa langsung menanyakan seputar tema kepada narasumber kita hari ini. Nah, kita akan bahas sesuai dengan requestan pemirsa ya. Ini kita akan bahas soal PPDB online Banten yang kembali dikeluhkan. Ini kayak dizapu nih. Saya ditemani kembali oleh Pak Zainal Mutakin selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal sehat hari ini? Sehat-sehat Mbak Dia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir kembali ya di Sultan. Ini masih ngomongin PPDB Pak. Ya, apa-apa. Karena tiap tahun PPDB ada. Ada ya. Tahun lalu kita juga bahas soal PPDB. Iya. Nah, seperti kita ketahui bersama juga, ini banyak sekali juga nih Pak yang mengirim link, kemudian ada sesuatu hal yang error, linknya tidak bisa diakses oleh siswa. Nah, kalau dari Ombudsman sudah berapa laporan atau keluhan dari wali siswa gitu yang datang ke Ombudsman? Silakan Pak. Iya. Mbak Dia, terima kasih. Jadi ini kesempatan yang baik buat Ombudsman Banten sekaligus untuk menyampaikan beberapa hal ataupun informasi yang mudah-mudahan bisa membantu masyarakat, terutama yang saat ini barangkali menemani anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya, keluarganya daftar ke sekolah-sekolah negeri yang ada di Provinsi Banten. Kami sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik pada prinsipnya memang punya tugas sesuai dengan amanat undang-undang untuk memastikan jalannya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan, aturan, dan prosedur yang sudah ditentukan. Termasuk dalam hal ini memang PPDB. PPDB ini selalu menjadi isu yang menarik dari tahun ke tahun karena melibatkan memang banyak orang. Jadi kita sebut juga sering hajat banyak orang. Banyak masyarakat yang menginginkan anaknya bisa bersekolah negeri karena alhamdulillah di Provinsi Banten dari mulai tingkat SD, SMP sampai dengan SMA maupun SMK, biaya pendidikan untuk di sekolah negeri sudah bisa di-cover atau dilindungi. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik SMA, SMK negeri, SD, SMP negeri yang ada di Provinsi Banten, sehingga banyak yang ingin mensekolahkan anaknya di sana. Kemudian dalam implementasinya tentu saja PPDB ini dibangun atau didesain sistemnya oleh Dinas Pendidikan. Kalau di tingkat SD, SMP itu oleh kabupaten maupun kota. Kemudian di SMA SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, agar bisa menampung seluruh masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri yang ada di Provinsi Banten. Nah, karena daya tampung di sekolah negeri yang ada di Provinsi Banten tidak bisa mengakomodir seluruh siswa, terutama misalnya kalau di SMA SMK ya lulusan SMP tidak bisa langsung diakomodir di seluruh SMA maupun SMK negeri di Provinsi Banten, tentu kan dibuatkan sistem. Kenapa sistem perlu dibuat? Supaya fair, yang memang sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah, maka dia akan diterima. Kalau tidak, ya bisa mencari opsi atau alternatif yang lain. Nah, ini yang menjadi sumber permasalahan sebetulnya. Ketika bahasanya kan mungkin tahun lalu juga kita masih pakai ada supply and demand-nya. Jadi demand-nya tinggi karena lulusan SMP banyak, sementara supply-nya atau ketersediaan bangku di sekolah, terutama SMA SMK negeri itu tidak bisa mencakup semuanya. Jadi permintaan tinggi, ketersediaannya rendah. Jadi ini membuat persaingan menjadi semakin ketat, kompetisi juga jadi semakin tinggi.
Seharusnya kompetisi ini bisa diatur dengan mekanisme PPDB. Maksudnya PPDB itu ya dibuat bahwa yang bisa diterima di sekolah-sekolah negeri adalah siswa-siswa yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Kalau sekarang sesuai dengan Permendikbud 1 tahun 2021 dibuatlah 4 jalur. Ada jalur zonasi, artinya masyarakat yang tinggal lebih dekat ke sekolah, nah, dia bisa diterima di sekolah itu. Kemudian ada jalur afirmasi, ada untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu, yang sudah dibantu pemerintah salah satunya dengan mekanisme Kartu Indonesia Pintar. Jadi sudah jelas bahwa dia dari golongan masyarakat yang tidak mampu. Kemudian ada jalur perpindahan orang tua. Jadi ada misalnya orang tua yang ditugaskan karena memang kebutuhan pemerintah maupun negara untuk merotasi pegawai-pegawai negeri, ya dia pindah, makanya disupport juga dengan fasilitas untuk menyediakan anak-anak bagi pegawai-pegawai yang pindah mengikuti tugas itu untuk bisa bersekolah di sekolah negeri. Kemudian yang terakhir jalur prestasi. Jadi ada peluang juga bagi masyarakat kalau anaknya punya prestasi tertentu dan ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah pilihannya misalnya yang tidak selalu dekat dengan rumah, bisa menggunakan jalur prestasi. Jadi sudah ditentukan tuh kriterianya. Dengan kriteria ini kita katakan sebagai filter. Artinya tidak semua tadi bisa diakomodir. Dengan filter ini akhirnya bisa tentukan. Kalau filter ini dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai tadi yang sudah ditetapkan, sudah diatur oleh Permendikbud, kemudian turunannya ada Pergub juga di Banten sudah ada, kemudian diturunkan lagi di Juknisnya melalui surat keputusan kepala dinas, clear semua dilaksanakan, tentu masyarakat juga secara fair bisa menerima hasilnya. Problemnya adalah banyak masyarakat yang memandang bahwa ketentuannya sendiri tidak dilaksanakan. Sebetulnya proses PPDB sendiri Mbak Dea masih berlangsung ya. Yang sudah selesai memang untuk tingkat SMA SMK itu yang zonasi. Minggu lalu selesai, sudah diumumkan hari Senin. Hari ini mulai untuk yang jalur afirmasi dan perpindahan orang tua. Minggu depan baru dibuka untuk jalur prestasi. Okay. Jadi kalau sampai sejauh ini ditanya berapa laporan pengaduan yang masuk, informasi awal yang ke Ombudsman itu kita sedang memvalidasi dan verifikasi karena Ombudsman bukan sekedar menerima atau mengolah isu ya. Kita tidak bisa dan tidak boleh sesuai dengan amat undang-undang menindaklanjuti isu. Jadi isu-isu itu tentu tetap kita cermati. Artinya ada masyarakat yang barangkali tidak puas, bisa jadi ketidakpuasannya karena dia tidak memperoleh penjelasan atau informasi yang cukup. Jadi ketika dia tidak memperoleh informasi penjelasan yang cukup, sekarang kan jempol bisa menari-nari dengan mudah. Akhirnya media sosial dipakai, jadi menyebar kemana-mana isunya liar. Ini juga yang kami dorong. Kita juga sering berkoordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk bisa ditangkap. Jadi ada kecemasan, keluhan, kekhawatiran masyarakat, ini bisa ditangkap mulai dari sekolah memberikan penjelasan informasi. Kalau kesulitannya misalnya kemarin masih ada keluhan soal teknis online, ya sekolah bisa membantu misalnya orang tua yang kesulitan secara teknis untuk bisa mendaftar langsung di sekolah secara manual. Itu sudah dilakukan. Kita apresiasi Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk tingkat SMA SMK ini berani mengambil keputusan untuk mengembalikan sistem PPDB ke sekolah-sekolah. Itu tentu ada plus minusnya. Kalau tahun lalu kan kita katakanlah istilahnya sentralisasi, semua dipegang oleh Dinas Pendidikan. Masyarakat yang ingin daftar masuk ke dalam satu sistem. Kalau sekarang masyarakat yang ingin daftar ke sekolah bisa langsung datang ke sekolah. Masih ada kendalanya, sekali lagi plus minusnya tentu ada. Kami sudah memberikan juga semacam reminder ya kepada dinas, apapun kebijakan yang diambil tentu ada plus minus. Jadi mudah-mudahan itu pertimbangan-pertimbangan ketika mengambil kebijakan lengkap dengan plus minusnya, sudah juga dilengkapi dengan antisipasi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Kira-kira gitu. Oke, Pak Zainal, sebetulnya sih segala upaya ini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan selaku penyelenggara PPDB online di Provinsi Banten. Namun yang menjadi kekhawatiran dan mungkin biasanya kalau orang tua nih cepat panikan nih Pak Zainal. Ketika misalnya error linknya langsung merasa panik, kemudian mungkin jadi asumsinya liar tadi ya kata Pak Zainal. Betul. Bagaimana Pak Zainal menanggapi mungkin keluhan dari orang tua? Iya, justru itu. Jadi kalau sekarang barangkali yang mungkin kita juga bisa bantu dorong adalah masyarakat jangan dulu cemas berlebihan ya. Saya kira kalau cemas yang normal atau wajar saja ya nggak jadi
gak jadi masalah, karena ya normal itu manusiawi juga. Saya anaknya mau daftar sekolah nih tapi belum pasti juga diterima atau enggak misalnya gitu. Daftar aja susah dan seterusnya. Nah, saya pikir semua sekolah sekarang sudah mendapat arahan dari Dinas Pendidikan, SMA SMK ya. Kita seringkali memang masih terlalu sempit membicarakannya SMA SMK. Padahal SD SMP pun jalan dan ada kendalanya masing-masing gitu. Tapi karena mungkin yang ramai itu di SMA SMK dan memang ada kewajarannya kenapa bisa ramai, karena tadi soal supply and demand. Jadi masyarakat kalau mengalami kendala, komunikasikan memang pertama dengan sekolah yang dituju. Datang ke sekolah, diceritakan kendalanya apa, permasalahannya apa, mohon dibantu kira-kira solusinya apa. Misalnya kalau dia tidak bisa mengakses website sekolah untuk daftar, apa yang bisa dibantu oleh sekolah dan seterusnya. Kalau tahapan ini kemudian tidak mendapatkan respon yang memadai, tentu saja kita harus memanfaatkan kanal atau link yang juga disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi kalaupun sekarang sudah mengembalikan sekolah, tentu tidak lepas tangan. Saya kira karena kebijakannya yang buat pendidikan provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi juga harus memastikan bahwa kebijakannya dilaksanakan atau berjalan dengan baik. Dia memonitor, memantau. Itu yang dilakukan oleh Pak Kepala Dinas dan jajaran setiap hari. Saya kira juga kita sama-sama mendengar berkeliling, tapi karena ini kan satu provinsi luas, kita kalau tidak punya dashboard nih, misalnya dengan sistem yang tersentralisasi, ya kita memang harus mendatangi satu persatu. Kalau misalnya memang tidak selesai di tingkat sekolah, jadi gitu. Kalau tidak selesai di tingkat sekolah, bisa disampaikan melalui Dinas Pendidikan Provinsi, bisa ada kantor cabang dinasnya, misalnya kan ada 3 kantor cabang dinas, atau langsung hotline yang disediakan juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi, sampaikan di situ. Baru kalau tidak mendapatkan penyelesaian atau bahkan tidak mendapatkan respon, masuk ke ombudsman. Gitu. Jadi kita bisa membantu di sana mendudukkan persoalan, kemudian mencarikan juga kira-kira permasalahannya bisa diselesaikan via apa. Bukan berarti lapor ke ombudsman menjadi jaminan bisa diterima juga anaknya. Maksud saya biasanya kan itu harapannya. Saya mau lapor ke ombudsman supaya anak saya bisa diterima. Enggak begitu. Lapor ke ombudsman supaya kita memastikan bersama-sama aturannya betul-betul dijalankan. Ya, kira-kira begitu. Jadi supaya tidak ada pikiran atau imajinasi liar tadi, oh jangan-jangan ini kok tetangga saya yang lebih jauh jaraknya diterima, kok saya yang dekat malah nggak diterima. Itu kan mungkin ada penjelasannya kenapa. Nah, itu yang kalau misalnya kita tidak mencari informasi dulu, ya tadi bisa berkembang kemana-mana imajinasinya. Saya pikir juga sudah mulai bisa direspon dan diantisipasi oleh dinas gitu. Itu yang perlu dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanya ke sekolah, tanya ke dinas, tidak direspon, ombudsman nanti siap menindaklanjuti. Gitu. Ini seperti yang disebutkan Pak Zainal tadi di awal, ada 4 jalur ya yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua ketika misalkan jalur pertama tidak bisa masuk, berarti bisa memanfaatkan jalur lainnya begitu. Nah, tapi kalau kita masih ingat mungkin tahun lalu kita juga masih bahas soal PPDB, catatan-catatan yang mungkin sudah dilakukan oleh ombudsman dari keluhan-keluhan para orang tua, ini cukup direspon positif oleh dinas, oleh penyelenggara, Pak Zainal? Jadi pada akhirnya memang Dinas Pendidikan yang mengambil kebijakan. Jadi ombudsman memberikan catatan hasil dari pemantauan dan evaluasi kita terhadap penyelenggaraan PPDB tahun lalu. Apa saja yang menjadi permasalahan, apa yang juga bisa menjadi potensi permasalahan ke depan. Jadi ketika pemerintah provinsi memutuskan untuk mengembalikan sistem pendaftaran di sekolah, tadi itu saya sampaikan, ada plus minusnya. Jadi ini resiko ketika misalnya kita bicara minusnya, ini resiko yang harus dipertimbangkan, dihitung betul oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan. Jadi mungkin kalau dikembalikan sekolah ada risiko-risiko seperti ini, supaya tetap aturan dilaksanakan, tidak dilanggar, apa yang bisa dilakukan. Begitu. Nah, itu yang juga kita bicarakan. Sebelum proses PPDB berlangsung, kami juga sudah bicara terakhir, mengungkapkan ada catatan hasil PPDB tahun lalu. Dan kita meminta misalnya salah satunya untuk tetap memperkuat layanan pengaduan bagi masyarakat. Jadi kalau masyarakat tadi yang berpikir ada dugaan gitu, penyimpangan atau pelanggaran, dia bisa menyampaikan keluhannya, kemudian bisa langsung direspon, mendapatkan penjelasan atau bahkan mendapatkan penyelesaian. Misalnya kalau tahun lalu ada juga yang misalnya ada kendala, dia daftar tapi tidak tercatat, kemudian bisa selesai. Tapi kalau sekarang dugaannya misalnya yang jauh bisa diterima, yang dekat bisa terima, bisa jadi ada penjelasan. Tahun lalu sudah ditegaskan misalnya kalau penggunaan surat keterangan domisili sudah
sudah tidak diberlakukan lagi. Kalau sekarang domisili sudah tidak bisa dipakai kecuali untuk misalnya masyarakat yang jadi korban bencana sosial atau bencana alam boleh karena kakaknya hilang dan segala macam. Tapi sekarang kakak yang dipakai untuk jalur zonasi pun usianya harus minimal 1 tahun sebelum penyelenggaraan PPDB tahun ini gitu. Jadi mungkin kalau masyarakat yang ada keluhan masuk ke Ombudsman, Pak, saya tahu dia tinggalnya di mana, tapi tiba-tiba pas saat daftar PPDB misalnya, kok kakaknya sudah ada dekat sekolah gitu, misalnya ikut ke siapa. Tapi memang kalau kita bicaranya administrasi, bicaranya persyaratan, prosedur, kalau dia memenuhi kakaknya usianya sudah lebih dari 1 tahun, sebetulnya memang bisa diterima, sudah sah diterima gitu. Jadi kelemahan-kelemahan ini yang sebetulnya menjadi catatan terus. Di tingkat kementerian pun di pusat jadi catatan. Masyarakat mungkin melihat ada perkembangan peraturan, bisa juga mengantisipasi lagi kira-kira gimana caranya pokoknya anak saya bisa diterima di sekolah negeri. Kalau harus memang buat kakas tahun sebelumnya, oke, gitu. Jadi biar dekat sekolah ya. Jadinya begitu, biar dekat sekolah. Solusi lainnya sebetulnya begini Mbak Dea. Tadi tuh kita mengatasi gap antara supply dan demand-nya. Jadi ketika demand-nya tinggi, supply-nya kita harus tambah. Saya begitu. Jadi harus ada upaya lagi dari pemerintah provinsi khususnya untuk menambah jumlah sekolah SMA SMK negeri gitu. Atau misalnya kalau kebijakannya berkolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta, pemerintah provinsi bisa mengatakan kepada masyarakat sekolah swasta pun tidak membebani biaya operasional sekolah setinggi yang dibayangkan oleh masyarakat. Jadi melalui subsidi itu. Ini bisa bekerja sama dengan DPRD di tingkat provinsi untuk mengalokasikan atau membuat budgeting agar ya tadi banyak masyarakat yang bisa mengakses pendidikan yang berkualitas secara merata dimanapun di wilayah Provinsi Banten. Nah, itu salah dua opsi lain dua ya. Oke, Pak Zainal, ini sebetulnya sih tidak hanya negeri, swasta kita juga sudah bagus-bagus di Provinsi Banten ya, menjadi pilihan kedua. Jadi pilihan kedua, pilihan pertama juga bisa ya, Pak Zainal ya. Betul. Oke, kita harus rehat dulu Pak Zainal. Kalau misalnya ada pertanyaan, kemarin sempat ada pertanyaan di DM Sultan TV. Sebetulnya Provinsi Banten ini sudah siap belum sih Pak menyelenggarakan PPDB online katanya. Kalau misalnya linknya, aplikasinya error terus setiap tahun. Nanti kita akan jawab pemirsa. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.